Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga Anda semua senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat bertemu dengan saya, Titin Purwaningsih, dalam mata kuliah Studi Konstitusi dan Lembaga Negara. Mata kuliah ini membahas studi konstitusi dan lembaga negara yang berlaku di Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga saat ini, mulai dari aspek politik yang melatar belakangi diberlakukannya sebuah konstitusi, sampai dengan bagaimana konstitusi itu, konten-konten yang ada di dalam konstitusi, pengaturan mengenai sistem pemerintahan dan kelembagaan negara berdasarkan konstitusi tersebut. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pengertian konstitusi, sebelum nantinya kita akan membahas lebih lanjut studi konstitusi dan lembaga negara. Dari segi istilahnya, konstitusi berasal dari bahasa Perancis constituer, ya, yang berarti membentuk atau membangun. Diartikan sebagai peraturan dasar atau peraturan awal pembentukan negara. Dari bahasa Belanda, grondwet atau stadrechtling yang berarti undang-undang dasar, dan dari bahasa Inggris constitution, keseluruhan peraturan baik yang tertulis ataupun yang tidak tertulis. Secara umum, kalau kita bicara konstitusi memang biasanya mengacu kepada undang-undang dasar, atau bahkan konstitusi sering diartikan sebagai padanan kata dari undang-undang dasar. Apa itu konstitusi? Sampai saat ini tidak ada definisi yang seragam. Kalau kita mengacu ke Wiener, konstitusi adalah kumpulan norma atau kaidah yang bertujuan untuk mengatur pembagian kekuasaan, fungsi dan tugas-tugas di antara berbagai lembaga dan pejabat pemerintah, dan untuk menentukan hubungan antara lembaga negara dan pejabat tersebut dengan masyarakat. Dari definisi ini kita melihat ada beberapa kata kunci, yaitu yang pertama, kumpulan kaidah ataupun norma atau kumpulan peraturan, kemudian pembagian kekuasaan yang menunjukkan bahwa kekuasaan itu tidak tersentralisir, kekuasaan tidak berada pada satu tangan, mengatur fungsi dan tugas lembaga dan pejabat negara, berarti di dalam konstitusi terdapat tugas dan fungsi lembaga negara, menentukan hubungan antara lembaga negara, hubungan horizontal antar lembaga negara, dan hubungan negara dengan masyarakat atau hubungan vertikal. Menurut Smith dan Brazier, Constitution is regarded as the primary source of legal authority within a state, primarily about political authority and power of the location, conferment, distribution, exercise and limitation of authority and power among the organs of a state, concerned with the matters of procedures as well as substance. They also include explicit guarantees of the rights and freedom of individuals. Pengertian menurut Smith dan Brazier ini senada dengan pengertian dari Wiener. Ada beberapa poin, yaitu sumber legalitas kekuasaan negara, kekuasaan politik, ada pembatasan kekuasaan organ negara, ada jaminan dan kebebasan individu. Menurut Bate, konstitusi merupakan naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok kerja lembaga tersebut. Definisi ini menunjukkan bahwa konstitusi itu merupakan dokumen tertulis atau mengacu kepada konstitusi yang tertulis. Meskipun sebenarnya konstitusi itu ada dua macam, konstitusi yang tertulis dan konstitusi yang tidak tertulis. Dan Bate lebih menekankan pada pengaturan mengenai tugas pokok badan-badan pemerintah ataupun lembaga-lembaga negara. Menurut Hood dan Jackson, Constitution is a body of laws, customs, and conventions that define the composition of powers of the organs of the state
and that regulate the relation of the various state organs to one another and to the private citizen. Dari pengertian tersebut bahwa konstitusi itu merupakan seperangkat hukum, adat istiadat ataupun kebiasaan yang menjelaskan komposisi dan kekuasaan organ-organ negara dan mengatur hubungan antar organ negara tersebut, serta hubungan antara organ negara dengan warga negara. Berbeda dengan definisi sebelumnya, pengertian konstitusi ini tidak hanya konstitusi yang tertulis saja, namun juga adat istiadat ataupun konvensi yang merupakan konstitusi yang tidak tertulis. Strong memberikan pengertian konstitusi dari perspektif tujuan konstitusi dan juga isi konstitusi, yang mana konstitusi merupakan kumpulan prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintahan, hak-hak yang diperintah atau hak warga negara, dan hubungan antara keduanya. Ini berarti bahwa konstitusi juga mengatur hubungan antar kekuasaan-kekuasaan di dalam pemerintahan dan juga mengatur hubungan antara yang memerintah dengan yang diperintah. Sementara Sartori melihat konstitusi dari tujuannya, yaitu untuk menjamin hak-hak individu dan membatasi kekuasaan negara. Nah, mengapa kekuasaan negara itu perlu dibatasi? Ini tentunya tidak terlepas dari upaya untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dan mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan hak warga negara. Sementara menurut Maddox, konstitusi merupakan pembentukan negara melalui evolusi lembaga-lembaga negaranya. Definisi ini menunjukkan bahwa konstitusi itu dinamis, tidak statis. Lembaga-lembaga negara bisa mengalami perubahan sesuai dengan konteks perkembangan pemerintahan dan masyarakatnya. Dengan demikian, maka konstitusi bukan hanya pemberlakuan undang-undang yang sah secara hukum, namun juga terkait dengan pengalaman politiknya. Hal ini kita bisa lihat bagaimana perubahan-perubahan konstitusi yang terjadi di Indonesia selama ini, yang juga menunjukkan bahwa perubahan-perubahan tersebut juga tidak terlepas dengan konteks politik yang terjadi pada masa itu. Nah, dari berbagai pengertian konstitusi yang sudah kita bicarakan sebelumnya, lalu apa itu konstitusi? Nah, ada beberapa unsur dalam pengertian konstitusi, yaitu bahwa konstitusi merupakan seperangkat aturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang mengatur pembagian kekuasaan dalam negara, mengatur tugas pokok lembaga-lembaga negara, mengatur hubungan antar lembaga negara, dan mengatur hubungan lembaga negara dengan warga negara. Nah, selain itu, di dalam konstitusi juga terdapat pembatasan kekuasaan negara untuk menjamin dan melindungi hak-hak warga negara. Jadi, konstitusi itu bukan hanya yang tertulis, namun juga yang tidak tertulis. Konstitusi itu mengatur kekuasaan negara, mengatur tugas pokok lembaga-lembaga negara, mengatur hubungan antar lembaga negara, dan mengatur hubungan negara dengan warga negara. Konstitusi mengatur dasar-dasar bekerjanya sebuah negara, sehingga konstitusi menjadi acuan dalam mengatur bagaimana jalannya pemerintahan negara. Karena itu penting mengkaji konstitusi dan lembaga negara seperti dalam mata kuliah ini. Nah, bagaimana dengan lembaga negara? Apa yang dimaksud dengan lembaga negara? Kita akan sampaikan dalam video selanjutnya. Terima kasih atas perhatian adik-adik semua. Assalamualaikum, salam sehat selalu.